versi yang trooper diesel ya, trooper diesel atau trooper bensin. Saat ini nampaknya memang kendaraan ini menjadi satu primadona yang baru ya. Supaya yang lama-lama ini kan orang banyak berpikirnya ke four wheel drive yang seri yang lain, tapi kenyataannya yang seri ini mantep banget gitu. Saya baru nyobain mobil ini, Chevy Trooper, baru kali ini saya dapat ya. Saya udah nyari, sebenarnya sudah cukup lama ya. Saya selalu ngidam Trooper yang short wheelbase sebenarnya, tapi karena harganya yang short wheelbase sudah, aduh, nggak keruan, mahal banget gitu ya. Karena memang mobil itu ya saya cukup maklumi, karena memang mobil yang short wheelbase itu sudah sangat langka sekali. Bahkan yang tipe ini, tipe 5 pintu yang high roof ya, khususnya high roof. Saya sekarang mau nge-review satu unit kendaraan ini yang saya gunakan, yaitu kendaraan 4x4 ya, all wheel drive Chevy Trooper bensin. Loh, bensin apa diesel ya? Ini versi dieselnya ya, ini versi diesel yang sudah di swap engine. Dia menggunakan mesin 4JA non turbo, tapi dengan tenaga yang cukup mumpuni ya. Kalau kita bicara tentang Chevrolet Trooper, mobil ini memang cukup melegenda ya. Jadi mobil ini dirakit tahun 81, produksi maksudnya, dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 84. Waktu itu masuk ke Indonesia 3 pintu ya, 3 pintu. Kalau di Indonesia dibilangin 2 pintu, short wheelbase. Dan yang ini yang saya gunakan ini long wheelbase, yang mana ada roofnya itu ada tonjolan sedikit, yang kita biasa sebut namanya LS high roof. Ya, high roof. Jadi high roof ini ubahan ya tahun 93, keluaran terakhir dari Chevrolet Trooper ya. Jadi memang populasi dari LS high roof ini masuk ke Indonesia ya, dia menggunakan mesin bensin awalnya ya. Bermesin modal 2300 cc ya, dengan horsepower yang menurut saya tidak terlalu besar ya. Nah, maka itu kenapa dia tenaganya kurang begitu bagus ya, karena memang bobot dari kendaraan ini cukup berat, cukup besar gitu ya. Nah, makanya banyak sekali kendaraan-kendaraan ini engine-nya dirubah menjadi engine yang baru, termasuk mobil yang ini ya. Mobil ini menggunakan 4JA bermesin diesel yang biasa digunakan oleh Isuzu Panther ya, Isuzu Panther direct injection. Dan mobil ini sendiri, kalau menurut saya, karena memang sudah dirubah mesinnya 4JA, powernya mantap banget, jadi enak banget, enteng, sangat ringan sekali. Setelah itu juga memang kelebihan dari si Chevrolet Trooper ini, dia kaki-kakinya cukup lembut nih, untuk mobil tahun 90-an ya. Untuk yang ingin menginginkan mobil Jeep independen, suspensi empuk dengan lega ya, dari space cabin interiornya cukup lega, cukup bagus kalau menurut saya. Dalamannya juga cukup oke, dan ini untuk bagian indikatornya juga cukup lengkap ya. Di sini sudah dilengkapi dengan RPM, indikator untuk kecepatan, dan juga ada kilometer. Di sini ada, di bagian tengah ini ada berbagai macam indikator saat mesin mati ya. Setelah itu juga di sini ada, kalau kita lihat ada penunjuk dari ini ya, altimeter. Setelah juga ada voltmeternya. Di sini juga ada penunjuk dari oli, fuel. Setelah itu juga temperatur. Mantap banget ya. Jadi memang cukup lengkap ya. Karena memang mobil ini didesain untuk mobil 4x4 ya. Mobil untuk jalur-jalur yang cukup berat, medan berat. Mobil ini memang cukup oke sih ya. Dari suspensinya empuk banget. Suspensi empuk, setelah itu lega banget ya. Sangat lega. Posisi berkendara juga enak, karena di bagian depan ini saya cukup lapang gitu melihat ke depan ya, bagian depan.
mobil ini juga nanti saya coba test drive ke daerah luar kota ya. Saya mau ke Sukabumi, saya mau test drive kendaraan ini apakah memang enak. Nanya gunung ya, nah itu dia. Tapi memang kalau lihat dari tenaganya ya, torsinya cukup besar ini karena dia menggunakan mesin apa namanya yang digunakan oleh direct injection-nya si Isuzu Panther ya. Dan lucunya lagi untuk yang Chevrolet Trooper ini, beberapa parts ya dia menggunakan Panther. Wah, mantap ya. Contoh kasus saya ganti kampas rem belakang kemarin karena memang rem tangan kan ini kurang begitu bagus. Ternyata kampas remnya harus diganti. Itu menggunakan Isuzu Panther yang 25 ya. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan Isuzu Panther 2300 karena mesinnya C223. Dia 4 speed tuh. Tapi memang karena terkenal mobilnya tidak begitu ini ya, akselerasinya memang rada-rada berat. Namun ada namunnya nih. Ya, mobil ini populasi sudah sangat langka sekali dan mobil ini menjadi mobil yang diburu untuk saat ini, diburu untuk dimiliki. Ya, ini kita mau lihat ya bagian luarnya dari kendaraan ini sebenarnya cukup bagus ya, mobilnya cukup oke lah. Setelah itu juga setirnya nih enteng banget, setirnya ringan sekali, baik saat kondisi diam ya tidak bergerak atau saat bergerak. Setelah itu juga mobil ini sudah dilengkapi 4 korindo dan juga central door lock. Jadi cukup ya konon katanya LS ini tipe yang paling lengkap ya, paling komplit. Jadi mobil ini versi tertingginya lah dari Chevrolet Trooper. Di luar negeri namanya sebenarnya Isuzu Bighorn ya, ada Holden Jackero, ada banyak versi ya di luar negeri. Namun kalau saya lihat overall dari kendaraan ini Isuzu banget lah gitu, dari bodinya segala macam. Bahkan Isuzu juga sebenarnya Isuzu Panther tuh ada mengeluarkan juga versi bensin ya, yang itu namanya Tavera. Ada di review saya sebelumnya, itu ada Tavera. Sama seperti ini ya, jadi ini ada yang bensin, ada yang diesel. Namun yang untuk LS Hi-Roof ini, semuanya memang versi bensin. Hanya saja ada beberapa yang diesel itu mesinnya ditukar ya. Karena memang untuk, ya itu tadi, melestarikan kendaraan ini menjadi lebih baik lagi. Mantap ya, kita lihat bagian luarnya. Nah ini dia nih, tampilan dari Chevrolet Trooper tahun 1995 LS Hi-Roof. Hi-Roofnya nih, bagian atasnya naik ke atas ya. Ini seperti apa ya, kalau saya perhatikan nih seperti Discovery ya, Land Rover Discovery ataupun Nissan. Nissan Patrol yang tahun 90-an nih. Tapi kalau Nissan Patrol ada di depan, kalau andai kata dia ada di depan, mirip ya kayak Nissan Patrol ya, sepintas, serupa tapi tak sama. Mirip-mirip lah. Nah ini untuk yang ingin memiliki 4x4 yang harganya belum digoreng ya, belum digoreng, belum tergoreng dengan baik ya, karena memang harganya masih cukup terjangkau. Nah ini real 4 wheel drive dilengkapi dengan free lock. Jadi asiknya nih sudah ada free locknya nih di 4 rodanya ya, sudah ada free lock masing-masing. Ini original dari si bawaan si Trooper ya. Setelah itu juga ini 4 wheel. Ini 4 wheel drive ya. Semuanya dalam kondisi aktif ya, tidak ada kondisi yang tidak baik. Jadi kondisi mobil ini sebenarnya sudah saya perbaiki juga. Ada banyak bagian yang saya perbaiki ya, baik dari sektor kaki tinggikan, ini naik sekitar 5 cm. Setelah itu juga ada bagian engine-nya. Setelah itu di bagian bawahnya nih, bagian bawahnya ya, itu ada oli, bukan oli dari ini ya, dari packing cutter bawah. Sini kan ada air ya. Nah di situ ada sisanya aja. Jadi oli yang kemarin dibongkar itu, di situ ada sisa dan itu keluar setelah kena air AC ya, dia terdorong ke bawah. Tapi mobilnya sudah kering ya, kemarin ada rembesan sedikit, jadi saya ganti packing cutter bawahnya, bak cutter bawahnya. Mobil ini keren ya, ini 4x4 yang menginginkan mobil yang empuk. Rada besar ya, besar. Jadi di depan 2,
tengahnya 3, di belakang bisa nampung 4 orang. Jadi cukup besar bawaan dari bagasinya. Dan serunya lagi, mungkin ada banyak yang belum tahu nih, ternyata pintu belakang dari Chevrolet Trooper ini dia kupu-kupu modelnya, jadi bisa dibuka kanan dan kiri karena dia ada engsel tuh, ada engselnya ya. Banyak yang nggak tahu ya. Nah, ini ada locknya, jadi kalau anda kata mau ditutup jangan dipaksa ya, jadi paksa karena dia harus ditarik dulu tak gitu ya, gitu baru ditutup ya. Nah, untuk kondisi tahun 95, mobil berjenis SUV 4x4, saya rasa Trooper ini cukup bagus ya. Dan ini bisa dibuka di sini. Jadi pintu kupu-kupu bos. Keren ya, bukan hanya Land Cruiser aja yang kupu-kupu, tapi ini juga kupu-kupu. Kupu-kupu pagi. Ya. Keren ya. Tampilan dari luarnya cukup mantap lah. Kokoh mobilnya. Ya, dan juga sini sudah ada ini nih untuk tire hangernya, dia nempel di bodi ini ya, pintu. Dan ini cukup kuat nih. Nggak usah khawatir karena di sini kosong, di bagian ada apa namanya rangkanya ya. Dalamnya ini juga kemarin juga saya buka nih. Saya nggak khawatir karena ini ban cadangan nempel di bodi yang cukup tua, tapi ternyata masih sangat mantap banget. Oke lah ya. Untuk Chevrolet Trooper sendiri ini dirancang memang untuk mobil bukan hanya city drive ya, untuk lingkungan perkotaan, tapi juga dia memang didesain untuk melibas medan berat ya. Kalau saya light off road ya, karena kalau yang off road benerannya mesti di custom kayak kaki dan juga bagian sisi engine. Oke, ini kita kunci kembali, dan di sini di belakang ini ya, ini ada untuk air wiper ya, air wiper, sempat wiper di bagian belakang. Bagian belakang ini ada untuk penyemprotan wipernya. Oke, kita tutup kembali dan kita mau tahu nih. Nah, sini ada penyemprotan dan ini ada wiper belakang. Dilarang parkir di depan pintu. Nah, itu ya. Setelah itu juga mobil ini juga kebetulan emblemnya semua lengkap. Dan juga di sini ada list chrome-nya. List chrome-nya juga masih ada. Ini lumayan langka juga nih list chrome ini. Rata-rata sudah hilang nih. Sudah hilang ataupun dia kropos ya. Tapi kondisinya mobil ini cukup bagus ya. Jadi mobil ini untuk bodi sendiri ini sudah di repaint ya, dan tidak ada bekas tabrak ataupun bekas banjir ya. Mobil ini saya desain sedemikian rupa, saya rapikan. Bukan untuk saya memang tidak untuk ini ya, hanya untuk fashion aja sih ya. Tapi untuk fungsional dari kendaraan ini, 4 wheelnya segala macam normal dan cukup mantap banget ya. Untuk lampu belakang juga di kotak gitu ya. Nah, untuk aksesoris dari si Trooper sendiri ini masih cukup lengkap ya, di aftermarketnya ataupun secara online bisa cari, dan itu cukup lengkap dan banyak variasi kendaraan ini, dan itu cukup murah. Ternyata cukup murah karena ada berbagai macam alternatif ya. Dan juga yang saya suka dari kendaraan ini kaca depannya nih bisa dibuka nih. Keren ya, dia bisa dibuka gitu ya, dibuka dari dalam, dibuka untuk masuk. Kalau anda kata memang tidak ingin menggunakan AC. Nah, ini juga AC-nya juga sudah saya ganti yang baru nih ya, full. Jadi AC sangat dingin sekali. Memang ini masih menggunakan single blower ya, masih menggunakan single blower. Dan untuk spion ini spion tekuk biasa ya, tidak elektrik. Ini hanya aksesoris saja, tambahkan aksesoris. Dan juga list chrome ini aksesoris, dan tidak ada list chrome-nya. Juga di belakang ada aksesoris ya, tambahan nih. Ada kayak nyekat kaca nih supaya adem, si Ella adem. Tadi juga itu saya tambahkan ada lampu itu, lampu cabin. Masuk di belakang nih ada lampu kabin juga, lampu kabin tambahan. Gitu ya. Jadi mobil ini cukup ini ya, enak ya. Coba saya duduk di bagian belakang ya. Ini memang bagian belakang joknya memang berada tegak ya. Memang mobil ini desain menyerupai memang Jeep ya, Jeep banget gitu loh. Tapi memang tidak ini ya, tidak lupa apa yang mendesain ini, bagaimana mendesain kendaraan yang cukup nyaman. Nah, nyaman untuk dikendarai, nyaman untuk pengendara ataupun si penumpang. Pokoknya enak banget, mantep ya. Setelah itu dilengkapi
4 porindo, central door lock, dan juga alarm. Nah, alarm itu opsional. Untuk yang Chevy Trooper yang di hadapan kita ini, dia memiliki kapasitas tangki ya, ini karena dia masih menggunakan tangki bensin ya. Jadi cukup besar, dia 84 liter nih untuk mengangkut biosolar ya. Dia masih pakai biosolar. Yang bagus sih sebenarnya Dexlight ya. Tapi biosolar pun bisa karena dia mesinnya masih menggunakan mesinnya si Isuzu Panther direct injection ya. Nah, ini juga bodinya masih oke sih. Karena baru sekali dicat ya, cat ulang. Nah, ini aftermarket spion tambahan. Setelah itu di bagian depan bumpernya dia menggunakan ERB ya, bumper untuk Jeep ya, jadi lebih tahan banting nih. Oke sih, besi baja semua ya. Setelah itu juga yang saya suka di bagian depannya nih, rigid banget gitu ya. Setelah itu juga di bagian bawahnya sudah ada pelindung mesin ya, dan kayak kaki nih plat baja nih. Setelah itu juga sudah ada towing juga depan dan belakang. Mantap ya. Nah, ini untuk velgnya sendiri, velg standarnya dia nih, velg bawaannya nih. Dia menggunakan velg bawaannya ring 15 ya. Dia menggunakan ban GT radial Savero MT, tipenya MT. Nah, ini untuk kembangnya juga masih lumayan bagus ya, masih cukup tebal. Nah, kalau kita lihat bagian dalamnya nih, dia cukup lengkap nih mobil ini ya. Kunci cukup lengkap. Ini juga kunci biasa ya. Kita lihat. Untuk indikator semua masih nyala, masih aktif semuanya. Untuk bukaan dari kap motornya di sini, tinggal tarik aja sampai nggak ada bunyi gitu ya. Dan itu lampu di sini ya untuk headlampnya. Nah, lucunya nih untuk yang sen untuk rating ya, sen kanan dan kiri di sini, termasuk ini juga menjadi satu, menjadi untuk fungsi untuk memutar wiper ya. Di sini juga nih satu. Nyalakan. Ini 4 wheelnya 4H. Semuanya masih normal ya. Untuk indikator ini masih oke. Rintiknya juga kita tambahkan aja ada tweeter ya sana, dan juga ada speaker standar. Speakernya ada 4 memang, sampai dengan bagian belakang di sana. Oke, ini ada untuk lighter dan untuk putaran AC di sini. AC sangat dingin sekali nih, karena memang semua perangkat AC-nya ini baru semua. Jadi baik dari kompresor, evaporator, ekspansi, dry expand, filter blower dalam sini ini baru semua. Ini ada alat pemadam api ringan, belum dipasang ya, keamanan aja. Ini sudah dilengkapi dengan kanan kiri dengan sun visor ya, tapi standar. Legend banget ya mobilnya ya. Coba kita lihat mesinnya ya. Nah, ini dia yang tadi saya ceritakan ya, mesinnya menggunakan Isuzu direct injection. Memang untuk yang versi awalnya pun dia menggunakan Isuzu ya, yang serinya C223. Ini banyak sekali yang sudah saya rapikan, baik dari dinamo ya, itu dinamonya. Setelah itu juga aki ini baru, ini baru. Setelah itu juga untuk ukuran dari radiatornya saya perbesar ya, termasuk extra fan dan fan bawaannya dia. Setelah itu juga untuk AC, selang-selang semua segala macam baru. Ini ada bagian dalamnya, jorannya baru semua. Intinya mobil ini sudah cukup oke ya, cukup enak lah untuk digunakan sehari-hari seperti itu. Mantap ya. Dan juga kemarin juga saya ganti yang baru nih, jadi sudah tidak lagi ngempos mobilnya. Mantap. Setelah itu juga bagian gear di depannya sini, dia ada 5 ya, gear setnya juga baru saya ganti, ada 5-5-nya itu karena suaranya lumayan kasar ya. Setelah itu juga ada kebocoran di bagian injeksi, dan itu sudah diperbaiki semua. Jadi memang mobil ini layaknya mobil standar kembali ya, standar untuk dipakai
secara normal dan aman. Mantep, mantep banget. Kita cobakan 4x4-nya, kita buktikan bahwa 4x4-nya ini enak banget ya. Ini sudah ada posisi 4x4, kita cobain, tendangannya enak. Enak banget 4x4-nya. Ini ya, ringan ya, bekerja juga cukup ringan dibandingkan dengan menggunakan versi yang 4x2. Posisi menanjak sedikit, kita cobain. Nah, sedikit aja tip dari saya yang ingin memiliki kendaraan sama seperti ini, Chevrolet Trooper bensin atau diesel ya. Perhatikan dari kelengkapan dari kendaraan ini ya, baik dari dashboardnya, yang pasti dashboardnya nih banyak yang hilang ya. Perintilan memang bisa dibeli ya untuk bagian-bagian dashboardnya ini, sama bagian interior nih. Yang pasti interiornya dulu deh, interior dulu, baru bagian luar. Bagian luar cek juga di bagian bawah, di trik bawahnya apakah itu sudah ada kropos, karat dan lain sebagainya, ataupun di talang air ya. Talang air itu paling sering sudah kropos parah, hati-hati. Jadi kalau sudah kropos, ya sudah, itu harus diganti, harus perbaiki totalitas ya, mengganti plat dan sebagainya. Setelah itu juga bagian-bagian dari instrumennya, instrumen setelah itu juga kelistrikan. Nah itu yang paling penting, rata-rata sudah di ini ya, bypass di jumper sana sini, itu bahaya ya, itu bahaya. Setelah itu juga yang pasti ya, ini ya AC, tipnya ya, apa namanya, untuk hiburannya ya. Setelah itu juga dari suspensi, kayak kakinya, shock breakernya, ball joint, apanya lah, segala macam yang di bagian dari kaki kakinya itu, terot dan kawan-kawannya dalam kondisi, pastikan dalam kondisi sehat seperti itu. Karena mobil ini cocok untuk dilestarikan ya, untuk dipelihara dalam masa waktu yang cukup panjang. Oke ya, mantap ya review dari saya Chevrolet Trooper, bisa rekomendasi untuk dimiliki, mantap banget.